Episode 46. Menikah cepat. Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan Kenzo saat ini. Seumur hidupnya baru kali ini dia merasa begitu bahagia. Definisi bahagia yang berbeda karena cintanya bersambut. Rasa ini berbeda dengan rasa yang dulu pernah ada untuk Anjani. Mungkin saat itu dia masih begitu muda dan menggebut Anjani yang dewasa dan perhatian membuatnya merasa disayang. Karena mungkin sejak kecil Kenzo sudah tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya yang sudah meninggal. Hingga dia merasa senang saat Anjani memberi perhatian seperti itu. Namun, dengan Rea rasanya sungguh berbeda. Tidak ada rasa menggebu-gebu seperti dulu. Kenzo juga bisa menahan hasrat liarnya dan begitu lembut memperlakukan Rea. Rasa nyaman dan bahagia saat bersama Rea itu sudah menjadi bukti definisi cinta yang sebenarnya. Rindu luar biasa jika saat jauh dan bertemu dengan Rea menjadi obat nyata jika memang dia jatuh cinta terhadap gadis lugu dan polos itu. Kenzo mengamati wajah sang pujaan yang tidak pernah membuatnya bosan. Rasanya betah berlama-lama menatap Rea seperti ini. Gadis ini begitu tulus hatinya, tidak pernah ada niat untuk memorot harta Kenzo. Kalau saja Rea mau pasti sudah bilang, bukan? Tapi nyatanya gadis itu selalu menolak jika Kenzo ingin membelikan sesuatu yang mahal dan mewah. Seperti contohnya cincin dengan batu safir. Dengan harga 150 juta itu, ketika Rea bertanya mengenai harganya dan Kenzo menyebutkan nominalnya, Rea langsung marah-marah dan mengatakan jika Kenzo hanya buang uang dan pemborosan. Padahal harga segitu sangat kecil bagi Kenzo yang biasanya meraup omset miliaran dalam seharinya. Tuan, panggil aku sayang. Sayang. Hey Em, kita kan sekarang pasangan kekasih ya? Kok aneh ya? Ray terkikik saat Kenzo menyuruhnya untuk memanggil sayang, dan dia merasa lucu saat memanggilnya seperti itu, apalagi sekarang hubungan mereka sudah menjadi pasangan kekasih. Apanya yang aneh? Kenzo membelai pipi Ray, menelusuri dengan ibu jarinya hingga sampai pada bibir pink itu. Ya aneh tuan, saya tidak terbiasa. Jawab Rea kali ini menatap Kenzo. Mereka sudah berada di dalam kamar Kenzo dan Rea duduk di samping tuan mudanya itu. Kenzo langsung mencium bibir Rea yang setiap saat menggodanya. Kalau kamu memanggil tuan lagi, aku akan menciummu, bisik pria itu. Rea membuka mulutnya akan menjawab, tapi tidak jadi ketika terdengar dering ponsel yang sepertinya milik Kenzo. Kenzo menggeram tertahan saat sedang asik kasmaran tiba-tiba ada yang mengganggu. Tuan, angkat dulu, siapa tahu penting, ujar Rea. Kenzo menurut. Meskipun sebenarnya dia malas mengangkatnya, Kenzo melihat nomor tidak dikenal tertera di layarnya. Sebelum Kenzo mengangkat panggilan itu sudah mati duluan. Nomor asing, tidak penting, sekarang ayo tidur. Kenzo meletakkan ponselnya ke atas nakas. Namun, sedetik kemudian ada sebuah notifikasi pesan masuk. Kenzo berdecak sebal, tapi akhirnya dia membuka pesan itu. Sial. Umpat Kenzo saat melihat pesan bergambar yang dikirim oleh nomor yang sama. Rea penasaran dengan apa yang dilihat oleh Kenzo kemudian mendekat. Ada apa sayang? Tanya Rea yang akhirnya memanggil Kenzo dengan kata sayang. Hal itu mampu meredam amarah Kenzo saat melihat gambar yang dikirimkan oleh nomor asing yang kini Kenzo sudah prediksi dia siapa, bukan hal penting. Sebaiknya ayo kita tidur. Kalau kamu gak tidur akan kubuat melek semalamanmu. Ray yang mendengar hal itu langsung berbaring dan menutup matanya. Kenzo terkekeh melihat reaksi Ray, gadis yang kini berstatus sebagai kekasihnya itu. Sayang, aku gak mau terjadi apa-apa sama kamu. Aku juga ingin segera menjadikan kamu istriku. Apakah kamu mau kita menikah secepatnya? Gumam Kenzo yang masih didengar oleh Ray. Secepat itu tuh sayang maksudnya? Kenapa? Rea membuka matanya cepat ketika mendengar gumaman itu. Itu pun, kalau kamu mau. Kenzo ikut berbaring dan memeluk pinggang Rea, bukan karena ingin cepat-cepat belah duren kan?
Rea memicingkan matanya. No, kenapa kamu berpikir seperti itu? Aku akan nunggu kamu siap dulu. Aku nggak akan memaksa, jawab Kenzo membuat Rea lega. Tapi Juan telah tahu kelemahanku. Bagaimana jika dia menyebarkan rumor tidak benar tentangmu, Rea? Iya, tadi Kenzo mendapatkan kiriman foto dirinya dan Rea saat makan malam di restoran. Tadi foto di mana Kenzo melamar Rea dan Juan memberitahu jika dia akan menyerang kelemahannya. Siang, kenapa aku tidak pernah memprediksi jika Juan masih saja mengibarkan bendera perang? Selama ini Kenzo selalu bermain hati-hati, dia tentu dengan baik menjaga reputasinya. Karena bagaimanapun dunia bisnis memang banyak sekali cobaan yang datang, salah satunya dari teman yang sekarang menjadi lawan. Bintang di sisi lain. Seorang pria menatap wanita di depannya dengan tersenyum sinis. Jadi kamu mau kembali pada Kenzo? Iya, aku ingin kembali sama dia. Aku harus bisa mendapatkan Kenzo lagi. Jawab wanita tersebut percaya diri. Haha, percaya dirimu sungguh tinggi ya. Padahal kamu sudah punya saingan yang hanya seorang pembantu. Kebersambung.